Tim hukum pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution Surya, mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Kedatangan mereka untuk melaporkan insiden pelemparan mobil Bobi Nasution yang diduga dilakukan oleh pendukung paslon nomor urut 2 pasca debat Pilgub Sumatera Utara Rabu malam. Menurut tim hukum, pelemparan terhadap mobil yang ditumpangi oleh calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution adalah salah satu tindakan anarkis yang tidak sepantasnya dilakukan. Tim hukum berharap polisi dapat menangkap pelaku pelemparan tersebut. Kalau unsur ya untuk sementara kita fokus terhadap 336 ya. Pasal 336 nanti lihat sendiri unsurnya, bahwa bayangkan di dalam kerumunan massa itu Pak Bobi dan istri dan satu lagi orang kepercayaannya, dan kemudian ada driver yang sedang dikerumuni dilempari, itu kan suatu hal yang itu apa ya, yang sangat anarki, itu tidak pantas. Pada debat dalam kesempatan itu, tim hukum Bobi Surya juga menanggapi dugaan pelemparan botol air mineral ke arah Edi Rahmayadi. Tim hukum Bobi Surya mempersilahkan polisi untuk memproses simpatisan dan juga relawan paslon nomor urut 1 jika terbukti melakukan pelemparan. Sementara calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi turut buka suara terkait insiden antara dua pendukung yang terjadi usai debat pilkada. Menurut Edi, ia terkena lemparan botol air mineral di bagian wajah saat akan menuju ke arah mobil. Namun ia tidak mau mempermasalahkan hal itu dan berharap hal tersebut tidak terulang lagi. Gimana Pak? Saya tahu pelemparan ini. Yang sebelum masuk ke mobil Bapak yang Bapak alamin dari sana dulu. Ya, kalau saya ya pernah saya botol itu lempar. Tapi ya udahlah, saya anggap bahwa itulah yang perlu kita perbaiki. Sebelumnya pada Rabu malam, ketegangan terjadi antara pendukung Bobi Surya dan pendukung Edi Hasan di depan hotel tempat berlangsungnya debat kedua Pilgub Sumatera Utara. Kedua kubu saling meneriakkan yel-yel dukungan terhadap paslon yang mereka dukung. Entah siapa yang memulai, aksi saling lempar botol air mineral terjadi dan mengenai Edi Rahmayadi. Aksi pelemparan masih berlanjut hingga saat Bobi Nasution akan meninggalkan lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menghadiri kampanye akbar yang digelar di lapangan sepak bola Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Setibanya di lokasi acara, Bobi disambut ribuan pendukung dan diberikan pakaian adat kebesaran Simalungun. Dalam orasi politiknya, Bobi menyebutkan sejumlah program bila terpilih nanti menjadi Gubernur Sumatera Utara, diantaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi. Pengen nggak Simalungun diprioritaskan? 599 bagi saya ya. Ada juga keluarga Simalungun 1 juga dulu 5 kakak saya pernah dari Simalungun. Jadi persoalan juga sudah kita ketahui seperti yang pertanian, 599. Pak, pesan-pesan pada warga Simalungun, Pak. Warga Simalungun. Iya, pesan-pesannya, Pak. Untuk pilkada, tentunya datang ke TPS, dan nantinya pilkada ini momen 5 tahunan, tetap kita harus tetap guyup semuanya dalam menghadapi pilkada. Baik, Pak. Sementara itu, calon Bupati Kabupaten Simalungun nomor urut 1, Radiapo Hasyoholan Sinaga, mengajak masyarakat untuk memberikan hak suaranya kepada paslon Pilgub Sumatera Utara nomor urut 1. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan pemerintah provinsi harus dilihat dan berkolaborasi. Ya. Karena pemerintah provinsi kan tidak punya teritorial. Yang punya teritorial itu adalah kabupaten kota. Tentu bagaimana seorang kepala daerah Kabupaten Simalungun bisa menyambangi pemerintah provinsi ya untuk memberikan dan menyampaikan program anggaran dari provinsi supaya bisa sampai di Simalungun. Itulah ya harapan dan doa kita ke depan. Bobi menyebutkan bila terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara akan mendirikan rumah restoratif justice di seluruh Sumatera Utara guna memastikan pemerintahan harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.
Dengan berjalan kaki, ibu-ibu yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan mendatangi Mapolres Tapanuli Utara. Mereka mendesak polisi untuk mengungkap dan menangkap pelaku penyebaran foto asusila yang diduga mirip dengan salah satu tokoh perempuan di Kabupaten Tapanuli Utara yang saat ini mencalonkan diri sebagai bupati berinisial SS. Pengunjuk rasa mengatakan selebaran foto mesum tersebut tersebar di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara sekitar sebulan yang lalu. Kemudian langsung dilaporkan ke Polres Tapanuli Utara, namun tak kunjung ditindaklanjuti. Pengunjuk rasa menilai penyebarluasan foto asusila tersebut melecehkan harkat dan martabat perempuan. Saya mendengar berita bahwa ada salah seorang tokoh perempuan yang hari ini sedang diintimidasi dan terzolimi. Nah, maka itu kami perempuan merasa terpanggil. Kenapa di saat ada perempuan yang berusaha ingin mengabdi untuk daerahnya, diupayakan dan usahakan ada usaha-usaha untuk pencemaran nama baik, pelecehan, apalagi pelecehan tentang pornografi. Jadi kami datang bersama kawan-kawan, semua yang datang itu adalah perempuan-perempuan tangguh. Sementara menurut Kepala Seksi Humas Polres Tapanuli Utara, Aibtu Walpon Baringbing, pihaknya telah bekerja keras untuk mengungkap pelaku pengedit foto dan yang menyebarkannya, namun terkendala minimnya saksi. Lokasi ditemukannya selebaran foto asusila juga tidak terjangkau CCTV. Terkait laporan itu memang kita terima, tapi ingat bahwa pekerjaan maksimal untuk mengungkap pelaku, siapa yang menyebarkan selebaran, di mana dalam selebaran kertas itu ada gambar berbentuk video porno, gambar yang di screenshot dari video porno, dilaporkan oleh tim hukum salah satu pasangan calon bupati sudah semaksimal mungkin. Kenapa? Perlu kita sampaikan, saksi itu sudah kita periksai, saksinya sudah ada beberapa. Kedua, CCTV untuk menuju lokasi itu sudah kita cek apakah ada orang di sepanjang jalan yang kita curigai yang turut meninggalkan atau menyebarkan selebaran itu. Ketidakterungkapannya sampai sekarang siapa pelaku itu masih sangat minim bukti yang kita miliki. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Saren Situmorang, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Menuntaskan kasus yang meresahkan.
Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton. Langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Terima kasih. Permasalahan sampah di mana-mana memang sangat kompleks. Dan ini harus perlu penanganan secara arif dan bijaksana. Kami menawarkan bahwa kami akan melaksanakan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota untuk senantiasa membangun tempat pengolahan sampah terpadu sebelum disampaikan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemudian kami melaksanakan kegiatan dan akan membangun tempat pembuangan akhir sampah regional di mana ini adalah merupakan suatu tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah mendengar bahwa tempat pembuangan akhir regional untuk Mebidang ini sudah pernah direncanakan, namun tidak ada realisasinya. Sementara Kota Medan sudah pengadaan tanah, yaitu di STM Hilir, namun demikian sampai hari ini yang menjadi tanggung jawab gubernur tempat pembuangan air sampah regional ini belum pernah terwujud. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bobi Surya menjadi gubernur dan wakil gubernur, tempat pembuangan air sampah ini akan segera kami laksanakan. Demikian. Masih ada waktu, boleh silakan menambahkan. Nambahin sedikit yang disampaikan Pak Surya, kami sudah pernah ngikutin arahan Pak Edi ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional di STM Hilir di Deli Serdang. Waktu itu ditetapkan di sana, pemerintah kabupaten kota diminta untuk pengadaan lahan. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektar Pemko Medan, tapi kena prank habis itu, ditinggal gitu saja. Sampai dengan ini nggak jelas keberadaannya. Waktu Anda habis. Berbicara tentang sampah, erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada di pemerintah kota, termasuk Kota Medan. Bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah, kalau infrastruktur yang dibangun di Kota Medan tidak ada satupun yang selesai? Terbukti, Pasar Aksara tidak selesai. Pembangunan infrastruktur, menggali drainase yang ada di Kota Medan, satu pun tidak selesai. Dan itu menimbulkan sampah. Yang jelas-jelas kita lihat. Jadi, perlu, jangan hanya sekedar menyampaikan kami telah ini. Permasalahan yang paling utama adalah pelaksanaan pembangunan itu tidak dilaksanakan secara kajian yang mendalam dan juga membutuhkan ahli yang benar-benar mampu untuk memberikan solusi dari permasalahan sampah. Saya kira ini permasalahan utama yang ada di
Kota Medan terutama. Jadi Pak Surya, mohon Bapak periksa kembali Pak. Tidak sekedar di hilirnya, tapi di hulunya juga sangat penting untuk bagaimana membuat Kota Medan ini bersih dari sampah. Itu saya kira poin yang paling perlu untuk Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Pada kesempatan ini perlu terakhir yang saya sampaikan, Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Oke. Inilah yang kita harapkan. Waktu. Saya jawab karena tadi disinggung tentang Kota Medan. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya Pak, pas saya masuk kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi, harusnya bisa lihat data lah. Masa datanya dari tadi salah. Balai Besar dibilang BLK. Ini harus bisa lihat data. Dan Pak Hasan, ya kita sama-sama tentunya ingin belajar. Tapi apa yang disampaikan tadi tentang sampah, kok nggak nyambung Pak ya? Berarti 2,7 triliun itu yang gagal, penyebabnya sampah juga dong berarti Pak. Kalau tadi masalah proyek-proyek yang ada di Kota Medan, yang belum selesai, bukan gagal. Ini gagal ya, ini yang gagal. Berarti sampah bertumpuk karena 2,7 T gagal, kan nggak mungkin kayak gitu Pak Hasan. Yang realistis lah. Ya, silakan pertanyaan harus dijawab dari wakil. Baik, terima Mas kasih. Pacon. Sebetulnya inti pokoknya adalah gubernur itu harus membangun tempat pembuangan akhir regional. Dan ini sudah 17 kali rapat dengan Mebidan tapi juga belum terrealisasi. Baik, Demikian. Waktunya habis. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton. Langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan.
menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru Sergap di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya, Anita Nuring Hati menghadiri acara silaturahmi yang digelar Mularis Jahri Center di Jalan Alamsyah, Ratu Prawira Negara, Palembang. Mularis Jahri Center telah membentuk 6.000 saksi yang tersebar di kota Palembang untuk mengawal perolehan suara pasangan dengan tagline Mata Hati di Pilgub Sumatera Selatan. Mawardi menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang telah diberikan dan juga berjanji akan lebih mensejahterakan masyarakat dengan beberapa program unggulan. Kita ucapkan persembahan syukur kita. Bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian, itu sumbangan daripada pemimpin-pemimpin kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk generasi yang akan datang. Lebih dari itu, melihat beban masyarakat kita yang tidak mampu. Cita-citanya sama dengan yang mampu saat beliau mempelopori pendidikan dan sekolah di Sumatera Selatan. Benar? Benar. Anita! Mawardi dan Anita bertekad untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat jika diberi kepercayaan masyarakat untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Sudah menjadi korban, sudah berusaha menyumbangkan pemikiran tenaganya. Jamil Zep Tumori ditandu oleh ratusan masyarakat etnis Nias Kota Sibolga dari kediamannya menuju gedung DPRD Kota Sibolga. Tidak hanya itu, sesampainya di depan gedung DPRD Kota Sibolga, Jamil juga disambut dan juga diiringi tarian pesisir Sibolga, kemudian diarak menuju ruangan paripurna DPRD. Usai dilantik, Jamil Zep Tumori mengungkapkan prosesi pengantaran dirinya ke gedung DPRD Sibolga dengan cara ditandu adalah sebagai tanda bahwa Kota Sibolga adalah kota kebudayaan, kota perekat umat dan juga menjadi kebanggaan daerah yang kaya akan etnis dan juga budaya. Tadi saya dari rumah itu ditandu dari etnis Nias kebudayaan dan tentunya juga kemudian diantarkan oleh adat pesisir sebentuk-bentuk bahwa Sibolga ini adalah kota kebudayaan, kota perekat umat. Tentunya inilah sebuah kebanggaan bahwa Sibolga ini penuh dengan adat istiadat. Yuk saudara-saudaraku, kita bangun kebudayaan secara kebersamaan untuk Sibolga yang hebat. Di hari yang sama, Jamil menggelar syukuran sekaligus merayakan HUT Partai Golkar ke-60 tahun di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Pagabean, TV One mengabarkan. Sudah tahu nih dari mana? Anak-anak SD Negeri 31 Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan sangat bersemangat saat petugas Polres Pagar Alam Polda Sumatera Selatan mengunjungi dan memberikan pertanyaan seputar pelajaran. Presiden kita. Terima kasih Pak Prabowo. Kemudian, anggota Polres Pagar Alam membagikan makanan siang bergizi gratis dalam rangka program pemerintah pusat, yaitu program dari Presiden Prabowo Subianto, Makan Siang Bergizi untuk Anak Sekolah. Makanan bergizi ini terdiri dari nasi, ayam, sayur-sayuran, buah, dan susu.
bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam ini sudah mencanangkan program beliau dari Asta Cipta, yang mana diantaranya adalah memberikan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Nah, sudah menyiapkan 150 paket lengkap makanan bergizi. Makanan yang dibagikan kepada anak-anak telah diteliti oleh pihak urusan kesehatan Polres Pagar Alam, juga ahli gizi Kota Pagar Alam, dan dinyatakan sehat. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Siapa yang habis nomor 1 tadi? KPU Kabupaten Kerinci telah menetapkan jadwal kampanye rapat umum bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerinci dalam pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Pasangan calon bupati nomor urut 1 Darmadi dan Darifus di tanggal 23 November. Pasangan calon nomor urut 2 Tafiani Kasim dan Ezi di tanggal 20 November. Pasangan nomor urut 3 Monadi dan Murison di tanggal 17 November. Pasangan calon nomor urut 4, Dr. Dery dan Aswanto di tanggal 21 November 2024. Ketua KPU Kabupaten Kerinci Husni mengatakan penentuan jadwal kampanye rapat umum merupakan hasil koordinasi antara pihak pasangan calon dengan KPU Kabupaten Kerinci. Dalam kampanye rapat umum tersebut, KPU Kabupaten Kerinci bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI serta Bawaslu untuk memastikan situasi tetap kondusif. Kami telah melakukan rapat koordinasi baik itu dengan pihak calon atau melalui RO masing-masing calon dan juga dengan unsur terkait termasuk unsur pihak keamanan, Bawaslu gitu kan. Kita telah membagi jadwal kampanye rapat umum, itu telah kita terbitkan SK dari KPU. Itu kita jadwalkan satu paslon itu satu kali. Rata-rata mereka mengagendakan itu di akhir-akhir jadwal kampanye. Ada yang di tanggal 20, tanggal 21, sama tanggal 23 November nanti. Husni menambahkan, Pilkada serentak merupakan momentum penting untuk masa depan Kabupaten Kerinci. Untuk itu diimbau kepada seluruh pasangan calon mematuhi peraturan yang telah ditetapkan serta menjaga situasi yang kondusif selama masa kampanye berlangsung. Dari Kerinci Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Nomor urut 1. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kerinci melantik 483 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) yang akan bertugas mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS pada 27 November 2024 mendatang. Pengawas TPS yang dilantik tersebar di 18 kecamatan dari 287 desa kelurahan di wilayah Kabupaten Kerinci. Anggota Bawaslu Kerinci, Cynthia Albert Siin mengatakan di Kabupaten Kerinci terdapat 868 peserta yang mendaftar sebagai calon pengawas TPS dalam Pilkada serentak 2024. Namun, hanya 483 orang yang dinyatakan memenuhi syarat lolos seleksi. Dari jumlah tersebut, pengawas yang terpilih terdiri dari 270 laki-laki dan 213 perempuan. Di Kabupaten Kerinci itu berkisar 868 pendaftar dan yang sudah dinyatakan lulus ataupun kebutuhan dari pengawas TPS di Kabupaten Kerinci berjumlah 483 orang. Cynthia menambahkan, pengawas TPS dipilih berdasarkan domisili mereka masing-masing. Namun jika tidak ada pendaftar dari desa setempat atau pendaftar tidak memenuhi persyaratan, maka pengawas TPS bisa dipilih dari desa terdekat. Dari Kerinci Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.